Coba bayangkan ini sejenak. Setiap pagi, saat sebagian orang masih sibuk mencari pekerjaan, ada petani di desa yang sudah turun ke lahan, menyentuh tanah, dan menanam sesuatu yang terlihat sangat sederhana. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada tanaman mahal, tidak ada janji keuntungan fantastis. Hanya kangkung. Sayuran hijau yang sering kita anggap remeh. Sayuran yang harganya sering kita tawar di pasar. Sayuran yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebagai sumber kekayaan. Namun kenyataannya, di tangan orang yang memahami proses, kangkung mampu menghasilkan puluhan juta rupiah dalam satu kali panen. Bukan cerita mimpi, bukan cerita karangan. Ini benar-benar terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Di saat banyak orang mengeluh hasil tani tak seberapa, para petani ini justru membuktikan bahwa peluang besar sering tersembunyi di balik sesuatu yang terlihat biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah kangkung benar-benar tidak bernilai? Atau justru selama ini, kitalah yang salah memandangnya? Di video ini, kita akan membongkar secara perlahan bagaimana kangkung bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil, mengapa petani tertentu bisa sukses, dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil untuk masa depan. Jangan kemana-mana, karena bisa jadi jawaban atas peluang usaha Anda berikutnya ada di balik sayuran hijau ini. Pernahkah kalian berdiri di sudut rumah, melihat pot-pot tanaman, lalu bertanya dalam hati, apakah mungkin tempat sekecil ini bisa menghasilkan sesuatu? Banyak orang ingin berkebun, tapi berhenti hanya karena satu alasan, lahan yang terbatas. Padahal, alam tidak pernah meminta lahan luas. Yang dibutuhkan hanyalah ruang kecil, sedikit perhatian, dan kesabaran. 7 bulan lalu, kebun kecil ini nyaris tidak menunjukkan tanda kehidupan. Pot-pot dibiarkan kosong, tanah mengering, dan semangat berkebun perlahan memudar. Namun hari ini, semuanya terasa berbeda. Tanaman kembali hijau, daun-daun tumbuh lebat, dan kebun kecil ini kembali bernapas. Di balik planter bag sederhana, tersimpan cerita tentang proses, kegagalan, dan akhirnya, harapan. Di video ini, saya tidak hanya mengajak kalian melihat kebun, tetapi juga mengajak kalian belajar bahwa berkebun di lahan sempit bukan sekedar mungkin, tapi sangat bisa dilakukan. Kita akan garden tour singkat di MGB Garden, lalu masuk ke pembahasan utama, cara lengkap menanam ubi ungu di planter bag, dari awal sampai tanaman siap dipanen. Jika kalian sedang mencari konten berkebun yang realistis, mudah dipraktikan, dan cocok untuk pemula, pastikan video ini ditonton sampai selesai. Selama ini, banyak orang menilai usaha tani hanya dari satu sisi, harga jual. Jika harga murah, maka dianggap tidak menguntungkan. Inilah kesalahan besar yang sering terjadi. Petani yang sukses tidak hanya bertanya berapa harga kangkung per ikat. Mereka bertanya lebih jauh, seberapa cepat panennya, seberapa sering bisa ditanam, seberapa besar permintaan pasarnya. Kangkung mungkin tidak mahal, tetapi ia bisa dipanen berulang kali dalam waktu singkat. Bandingkan dengan tanaman lain yang butuh waktu berbulan-bulan untuk panen, namun resikonya lebih tinggi dan perawatannya lebih rumit. Kangkung justru memberikan keunggulan pada kecepatan dan kestabilan. Setiap kali panen, uang masuk. Uang itu bisa langsung diputar kembali untuk penanaman berikutnya. Inilah yang disebut perputaran modal cepat. Petani kangkung yang berpikir maju tidak mengejar untung besar sekali panen, tetapi mengejar keuntungan yang terus mengalir. Dan dari sinilah, pelan tapi pasti, omset puluhan juta rupiah bisa tercapai. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, kangkung bukan sekadar sayuran.
Bagi warga di sana, kangkung adalah denyut kehidupan. Setiap pagi, petani turun ke lahan sejak matahari belum tinggi. Mereka memeriksa tanaman, melihat warna daun, merasakan kondisi tanah. Tidak ada yang instan, semua dilakukan dengan kebiasaan dan pengalaman bertahun-tahun. Para petani di desa ini membudidayakan kangkung darat dari biji di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Yang menarik, mereka tidak menanam hanya sekali lalu menunggu lama. Penanaman dilakukan bertahap, sehingga panen bisa dilakukan secara terus-menerus. Saat panen tiba, kangkung dipotong rapi, diikat sesuai standar pasar, lalu langsung didistribusikan. Dalam 1 kali panen besar, total hasil penjualan kangkung bisa mencapai 27 juta rupiah. Angka ini bukan hasil keberuntungan. Ini adalah hasil dari kedisiplinan, konsistensi, dan pemahaman pasar. Para petani ini sadar, mereka tidak bisa mengendalikan harga pasar, namun mereka bisa mengendalikan jumlah produksi dan kualitas panen. Dan disitulah kekuatan mereka. Sebelum memulai usaha kangkung, hal penting yang harus dipahami adalah bahwa kangkung tidak hanya satu jenis. Secara umum, kangkung dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya. Jenis pertama adalah kangkung darat. Kangkung ini tumbuh di lahan kering, seperti kebun atau tegalan. Batangnya lebih ramping, daunnya memanjang, dan teksturnya lebih renyah saat dimasak. Kangkung darat sangat cocok ditanam dari biji dan menjadi pilihan utama untuk budidaya skala luas. Jenis kedua adalah kangkung air. Kangkung ini tumbuh di tempat basah atau tergenang air, seperti rawa, sungai kecil, atau saluran irigasi. Batangnya lebih besar dan berair, dengan daun yang lebih lebar. Namun, untuk usaha komersial di lahan pertanian, kangkung darat lebih banyak dipilih karena lebih mudah diatur, lebih cepat panen, dan resiko perawatan lebih rendah. Memilih jenis kangkung yang tepat adalah langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan usaha ke depannya. Menanam kangkung darat sebenarnya tidak rumit, bahkan sangat cocok untuk pemula. Langkah pertama adalah menyiapkan lahan. Tanah dicangkul atau dibajak hingga gembur dan tidak keras. Tanah yang gembur akan memudahkan akar kangkung tumbuh dan menyerap nutrisi dengan baik. Setelah itu, buat bedengan dengan lebar secukupnya agar memudahkan perawatan dan panen. Langkah berikutnya adalah penaburan benih. Benih kangkung ditebar secara merata di atas permukaan tanah. Penaburan tidak perlu terlalu rapat, namun juga tidak terlalu jarang. Setelah benih ditebar, tutup tipis dengan tanah dan lakukan penyiraman secukupnya. Pada hari-hari awal, penyiraman sangat penting untuk menjaga kelembaban tanah. Dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari, benih akan mulai berkecambah. Memasuki usia 7 hingga 10 hari, tanaman mulai tampak hijau dan rimbun. Perawatan kangkung relatif sederhana. Cukup menjaga tanah tetap lembab, membersihkan gulma, dan memastikan tanaman tidak kekurangan air. Memasuki usia 20 hari, kangkung sudah tampak siap panen. Dan pada usia 25 hingga 30 hari, kangkung berada pada kondisi terbaik untuk dipanen dan dijual ke pasar. Cepat, sederhana, dan efisien. Inilah mengapa kangkung menjadi tanaman favorit bagi petani yang menginginkan perputaran hasil yang cepat. Banyak orang masih memandang usaha kangkung sebagai usaha kecil yang tidak layak ditekuni serius. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kangkung justru memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh tanaman hortikultura lainnya. Keunggulan pertama adalah masa panen yang sangat singkat. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, petani sudah bisa memanen hasil tanamannya. Artinya,
petani tidak perlu menunggu lama untuk merasakan hasil dari kerja keras mereka. Keunggulan kedua adalah modal yang relatif kecil. Bibit kangkung mudah didapat dan harganya terjangkau. Perawatannya sederhana dan tidak memerlukan pupuk atau peralatan mahal. Keunggulan ketiga adalah permintaan pasar yang stabil. Kangkung dikonsumsi setiap hari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Ini membuat resiko tidak laku di pasaran menjadi sangat kecil. Keunggulan keempat adalah resiko gagal panen yang rendah. Kangkung termasuk tanaman yang kuat dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Jika terjadi kesalahan kecil dalam perawatan, dampaknya tidak langsung fatal. Inilah alasan mengapa banyak petani menjadikan kangkung sebagai penopang ekonomi keluarga yang aman dan berkelanjutan. Menanam kangkung saja sebenarnya belum cukup untuk menjadikannya usaha yang benar-benar menguntungkan. Perbedaan antara petani biasa dan petani yang mampu meraih omset besar terletak pada cara mengelola usaha. Petani kangkung yang sudah berpengalaman tidak pernah menanam seluruh lahannya dalam satu waktu. Mereka membagi lahan menjadi beberapa bagian, lalu mengatur waktu tanam secara bergiliran. Tujuannya sederhana, agar panen tidak menumpuk di satu waktu dan pendapatan bisa mengalir secara rutin. Dengan sistem ini, setiap minggu atau bahkan setiap beberapa hari, selalu ada kangkung yang siap dipanen dan dijual. Strategi ini membuat petani tidak pernah benar-benar berhenti panen. Selain pengaturan waktu tanam, hal penting lainnya adalah menjaga kualitas hasil panen. Petani tidak memaksakan panen terlalu cepat hanya demi mengejar waktu, namun juga tidak membiarkan kangkung terlalu tua hingga batangnya keras dan daunnya kasar. Kangkung dipanen pada usia yang pas, saat daun masih hijau segar, batang renyah, dan tampilannya menarik di mata pembeli. Kualitas inilah yang membuat pengepul tidak ragu mengambil hasil panen dalam jumlah besar dan berulang kali. Strategi berikutnya adalah kepastian pasar. Petani kangkung yang sukses tidak menunggu pembeli datang ke lahan. Mereka sudah memiliki jaringan pengepul, pedagang pasar, atau langganan tetap yang siap menampung hasil panen. Hubungan ini dibangun dari kepercayaan, konsistensi kualitas, dan ketepatan waktu panen. Sekali kepercayaan terbentuk, hasil panen hampir selalu terserap tanpa perlu promosi berlebihan. Selain itu, petani juga sangat memperhatikan efisiensi biaya. Karena kangkung berumur pendek, mereka tidak menggunakan pupuk berlebihan atau perlakuan mahal yang tidak perlu. Yang dijaga adalah kesuburan tanah, ketersediaan air, dan kebersihan lahan. Dengan biaya yang terkendali dan hasil panen yang terus berputar, keuntungan bersih pun semakin terasa. Perlahan tapi pasti, dari panen ke panen, jumlah produksi meningkat, jaringan pasar meluas, dan omset pun naik. Inilah proses yang dilalui para petani kangkung di Bojonegoro, hingga mampu mencapai omset puluhan juta rupiah dalam satu kali panen. Bukan karena satu trik ajaib, melainkan karena strategi yang dijalankan secara konsisten dan disiplin. Kisah petani kangkung di Bojonegoro sebenarnya bukan hanya tentang kangkung. Ini adalah kisah tentang cara memandang peluang, tentang bagaimana sesuatu yang terlihat kecil, sederhana, bahkan sering diremehkan, bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang mau bersabar dan tekun menjalaninya. Kesuksesan memang tidak selalu datang dari usaha besar, modal besar, atau lahan yang luas. Seringkali, kesuksesan justru tumbuh dari keputusan kecil yang diambil hari ini, lalu dirawat dengan konsisten setiap hari. Kangkung hanyalah sayuran biasa di mata banyak orang. Namun bagi petani yang mau belajar dari proses, mau bangun lebih pagi, mau turun ke lahan meski panas dan lelah, kangkung adalah harapan yang nyata. Harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, harapan untuk hidup lebih mandiri, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Usaha kangkung mengajarkan satu hal penting, bahwa hasil besar tidak selalu datang dari langkah yang terburu-buru. Ia datang dari kedisiplinan, dari kesabaran, dan dari keberanian untuk memulai, meski dari skala kecil. Jika hari ini Anda merasa ragu, merasa belum punya modal besar, atau merasa peluang usaha terasa jauh, ingatlah satu hal. Banyak petani sukses hari ini pernah berada di titik yang sama.
Mereka memulai dari lahan kecil, dari alat seadanya, dari pengetahuan yang terbatas. Namun, mereka tidak berhenti. Karena bukan soal tanaman apa yang ditanam, tetapi bagaimana cara merawatnya, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana bertahan saat hasil belum sesuai harapan. Siapa tahu, beberapa bulan ke depan, dari lahan yang hari ini masih kosong, Anda tidak hanya memanen kangkung, tetapi juga memanen kepercayaan diri, kemandirian, dan perubahan hidup yang nyata. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan mungkin langkah kecil itu bisa dimulai hari ini.